Lagi terus itu satu momen. Masih di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 melalui frekuensi 91,6 dan 92,4 MHz dan masih bersama dengan Pak Armansyah, guru informatika dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Tadi sudah disampaikan mengenai prinsip belajar berpikir komputasi. Nah, teman-teman pelajar sekolah menengah atas ya bisa ikut bergabung dan bertanya. Sekali lagi aku sounding ya untuk via teleponnya di 0711 369977 dan WhatsApp di 0878 9965 0916. Nah, masih tentang 4 prinsip lagi nih ya Pak tentang belajar berpikir komputasi. Baik, ini akan kembali dilanjutkan materinya oleh Pak Armansyah. Baik, terima kasih Mbak. Materi berikutnya dari berpikir komputasi itu adalah abstraksi. Jadi kita tadi sudah bahas yang namanya dekomposisi, kemudian juga membahas tentang pengenalan pola. Kita masuk pada poin ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi sendiri adalah fokus pada informasi penting saja. Jadi fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal detail yang tidak relevan. Jadi untuk mencapai solusi, kita terkadang perlu untuk mengabaikan karakteristik yang tidak diperlukan, yang hanya menjadi peramai saja, sehingga kita dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Nah, contoh metode abstraksi ketika kita misalnya mengelompokkan suatu manajemen file yang ada pada Windows Explorer ya, kalau kita bicara secara sistem komputer, di mana file-file di dalam suatu folder bisa jadi sangat bertumpuk sekali, ada yang bertipe audio, ada yang bertipe image atau gambar, ada yang bertipe video, ada juga yang bertipe teks dan sebagainya dan seterusnya. Tipe teks sendiri terbagi atas banyak macam, ada yang berbentuk TXT, ada yang doc, ada yang mungkin PPT, presentation ya. Nah, ini misalnya bisa kita arrange berdasarkan tipe datanya. Jadi masalah yang tadinya sangat tidak beraturan coba kita abstraksi ya, kita atur sehingga dalam abstraksi fokusnya pada karakteristik umum yang ada di setiap elemen, bukan detail spesifik. Misalnya, ya ini tadi kita mengatur file berdasar tipe datanya. Apakah dia format audio, format video, format teks, dan lain-lain. Kita tidak fokus pada file A berisi audio tentang apa, file B berisi audio tentang apa, atau file C isi teksnya apa. Kita abaikan itu. Yang kita ambil adalah, oh ini file audio, mari kita kelompokkan sesama dengan file audio. Ini file teks, kita kelompokkan dengan sesama file teks. Nah, abstraksi yang kita lakukan ini itu adalah pengelompokan kasus yang disebut dengan contoh yang paling sederhana dari abstraksi. Contoh lain dari abstraksi ketika misalnya kita menggunakan sebuah komputer ya, kita hanya fokus terhadap pekerjaan yang kita lakukan pada komputer kita itu sendiri. Kita tidak memikirkan susunan komponen di dalam komputer, bagaimana komponen-komponen tersebut bisa saling terhubung dan bagaimana komputer itu bisa memproses pekerjaan kita. Kita tidak akan care masalah itu. Jadi kita di sini lebih memperhatikan fungsi dari komputer itu dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita mau ketik, udah gak usah mikirin ini kok bisa ya huruf A yang saya ketik langsung tampil di monitor misalnya, atau kemudian kita geser mouse kok tiba-tiba yang di layar bergerak-gerak, udah gak usah pusing ya. Itu namanya kita coba mengerucutkan ya, hal-hal yang tidak penting coba kita abaikan, kita ambil apa yang menjadi main dari tujuan kita itu sendiri, main goalnya. Contohnya lagi dari metode abstraksi ya, kalau dilihat dari materi yang sudah saya share, itu adalah abstraksi dari pembuatan wajah seseorang. Nih bagi yang demen dunia seni ya, yang mau melukis-lukis, itu kita dapat generalisasikan bagaimana cara menggambar wajah manusia. Misalnya wajah seseorang itu umumnya berbentuk bulat atau lingkaran, maka kita buat lingkaran terlebih dahulu. Kemudian pada setiap wajah seseorang itu pasti terdapat mata dan hidung ya. Kalau nggak ada mata, hidung, nggak ada mulut, ya jangan-jangan itu adalah hantu ya. Sehingga nah ini poin-poin yang perlu kita bikin terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan lebih spesifik ke wajah yang digambar, sehingga dengan abstraksi kita dapat menyusun pola dari sebuah masalah dan bentuk umum dari sebuah masalah terpecahkan. Itu tujuannya. Bisa dilihat di materi itu
kita coba berikan contoh penggambaran abstraksi membuat wajah manusia, ya, dimana dimulai dari lingkaran, kemudian buat garis tengah dan seterusnya. Di situ ada 14 langkah, ya. Silakan untuk dipelajarin bagi yang sudah memiliki materinya. Nah, ini sepertinya ada yang juga bertanya, Pak. Iya, Bisa diulangi untuk alamat, untuk linknya, boleh diulang nggak, Pak? Link dari materi, baik. Saya ulangi untuk Apakah yang ada huruf kapitalnya? baik. Saya ulangi lagi, link daripada materi ini bisa diunduh dari https://2 bit huruf kecil semua bit.ly, jadi bit.ly garing 2-nya pakai angka 2, J besar, K besar, JK besar semua kapital, kemudian U kecil 2, J besar, K besar, U kecil, S besar, jadi S-nya 2 kali, S besar, dan B-nya besar. Sekali lagi saya ulangi, untuk dapat mengunduh materi pembelajaran informatika pada hari ini, silahkan mengakses link https://2 bit-nya kecil, ya, bit.ly-nya kecil juga, garing 2-nya berbentuk format angka, J besar, ya, J-nya 1 kali, 2J besar, K besar, 2JK, U. Nah, U-nya kecil, SSB-nya besar semua, kapital semua. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kita tadi sudah sampai di abstraksi. Abstraksi, satu lagi, Mbak. Ya. Nah, biar enak nih nanti kalau ada yang bertanya, ya. Materi terakhir yang dibahas di dalam berpikir komputasional adalah tentang algoritma. Nah, ini kalau kita bicara tentang algoritma, biasanya yang terbayang itu adalah bikin program. Wah, ini ngetik di depan komputer menggunakan bahasa C, menggunakan Visual Basic, Delphi, dan seterusnya. Padahal definisi algoritma itu sendiri itu adalah sebuah rencana atau seperangkat instruksi step by step yang digunakan untuk memecahkan masalah. Sehingga ketika kita bicara tentang algoritma, tidak semata-mata bicara tentang how to make the programs, tapi juga bagaimana sih step-step logis yang membuat kita bisa melakukan memecahkan suatu permasalahan tadi. Apakah itu nanti akan berbentuk programs, apakah itu akan bersifatnya aplikasi terapan langsung di lapangan. Karena bicara tentang berpikir komputasi, sekali lagi itu bukan hanya berbicara dalam ruang lingkup komputerisasi saja, tetapi untuk semua hal di dalam hidup ini. Ya, contohnya ini adalah terkait dengan COVID-19. Ya, COVID-19 bisa kita outbreak, misalnya bisa kita breakdown, apa sih yang menyebabkan main problems daripada COVID-19? Nah, coba didekomposisi. Kemudian tentang pola, coba dikenali pola penyebarannya, pola penyebaran dari COVID-19 ini sendiri seperti apa. Kemudian kita kerucutkan hal-hal yang tidak penting, informasi-informasi yang sifatnya tidak relevan kita pinggirkan. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian algoritma.